Nggak kelihatan. Kelihatan. Tampilin muka kita bisa. Kembali ke satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Hambali dan juga Ustadz Abbas yang belum hadir di pertemuan hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih dapat berkumpul di pertemuan pada hari ini dengan keadaan yang insya Allah sehat walafiat. Salawat serta salam kami junjukkan juga kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW karena berkat perjuangan beliau beserta sahabat kita masih dapat merasakan indahnya nikmat Islam hingga saat ini. Adapun di sini saya Zayan sebagai moderator yang akan memandu presentasi kelompok 4 di mata kuliah MPBA dengan judul Achieving 21st Century Learning Environment atau mencapai lingkungan pembelajaran pada abad 21 ini. Adapun anggota dari kelompok 4 adalah ada Bintang Paramita, ada saya sendiri Fanda Zayan, ada Muhammad Hakim Mulanshi, Muhammad Rafi Azhar yang sedang bergelangan hadir, dan juga ada Yasmin Nukaini. Pembahasan materi kita pada hari ini ialah mengenai skill atau kemampuan yang perlu dikembangkan pada pembelajaran abad ke-21 ini, strategi pembelajaran, serta keunggulan dan keterbatasan pada strategi pembelajaran yang akan kita bahas. Langsung saja kita ke bahasan pertama yaitu mengenai skill atau kemampuan. Apa aja sih kemampuan yang perlu dikembangkan pada abad zaman 21 ini? Nah, Afwanah ini kayaknya typo nggak sih? ini merupakan contoh skill dari Skill. berpikir kritis, yaitu poin utama dari skill, bukan skill ya, skill keterampilan pada abad 21 ini. Yang kedua ada collaboration, ada ketiga ya communication, keempat ada kreatif. Berpikir kritis itu termasuk juga kita untuk memecahkan suatu masalah, mencari solusi dari suatu masalah, dan tidak hanya berpikir kritis, tapi juga bersikap serta bertindak secara kritis. Lalu untuk kolaborasi itu ialah kita dapat bekerja sama dengan orang lain, dapat eh, bersinergis, dapat saling bekerja sama, berkolaborasi dengan teman atau eh, orang lain seperti itu. Lalu ada communication atau komunikasi. Komunikasi ini juga penting. Kenapa? Karena walaupun di zaman ini kita lebih sering menggunakan media online, tapi kita juga butuh komunikasi. Kenapa? Karena untuk mengembangkan eh, ilmu sosial kita sendiri, supaya tidak tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Lalu yang terakhir ada kreatif. Kreatif ini juga dibutuhkan karena untuk menarik dan agar agar terlihat beda, agar apa yang kita sampaikan pun tidak monoton, tidak hanya begitu-gitu saja. Contoh dari itu semua terdapat di presentasi yang sedang kita jalanin ini. Seperti itu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Akhi Hakim. Silakan. Nah, untuk berikutnya, secara materi kita itu mencapai atau bagaimanakah cara mencapai lingkungan pembelajaran yang ada di abad 21 ini, ada dua jenis model pembelajaran di mana kita sebagai guru bisa mencapai model pembelajaran pada abad ke-21, yaitu student-centered learning atau pembelajaran yang berpusat pada para siswa, dan kedua yaitu teacher-centered learning, pelajaran yang berpusat pada guru.
Nah, sebelum saya memulai tentang strategi pembelajaran yang berpusat pada guru ini teman-teman udah pada tidur belum nih? Ya, siapa tahu kan lagi bulan Ramadan ya, lagi bulan Ramadan gitu. Malam-malamnya kebalik sama siang-siangnya, malam-malamnya berpusat pada, malam-malamnya melakukan kegiatan gitu ya, tadarus, atau mungkin, Masya Allah, Qiyamul Lail ditambah ya tarawihnya ya. Kemudian, ya, atau bahkan justru malah sekarang jadi malah pada tidur nih. Ya tetap ya meskipun melaksanakan yang sunnah-sunnah, kita tetap hadir untuk dalam kegiatan presentasi ini di pagi yang cerah ini, ya mungkin agak sedikit mendung, tetap perhatikan. Yang pertama yaitu kita akan coba menjelaskan bahwasannya apa saja sih strategi pembelajaran yang berpusat pada guru itu, kayak gitu. Eh, Awalnya itu metode latihan dan praktik, kemudian ada metode presentasi, kemudian ada metode tutorial dan metode demonstrasi. Nah, ini kita bisa lihat sedikit klip video tentang metode presentasi. Insya Allah sangat kekinian sekali. Adi. Ya, jadi metode presentasi adalah suatu bentuk atau cara untuk berkomunikasi, yaitu pertukaran pesan atau informasi antara individu dengan kelompok. Seorang individu membawa informasi tersebut, kemudian menyampaikannya kepada individu yang lain melalui sebuah saluran atau sebuah wasilah. Jadi ketika lagi suatu individu ini membawa suatu informasi, kemudian presentasi ini menyampaikan informasi itu dari suatu informasi kepada orang lain, tapi melalui wasilah gitu, melalui perantara atau sebuah saluran. Kemudian selanjutnya individu ini menerima individu menerima informasi dan bereaksi atas informasi yang diterimanya tersebut. Keberhasilan suatu presentasi ditentukan oleh seberapa banyak informasi yang dapat diterima oleh suatu individu dan seberapa ketepatan reaksi yang diberikan oleh individu seperti yang diinginkan. Presentasi juga adalah penyampaian suatu materi atau masalah pada pendengar dan khalayak yang mengikuti presentasi. Presentasi pula dapat diartikan sebagai kegiatan seorang individu yang berbicara di hadapan publik, baik dalam kegiatan seminar, kuliah, mengajar di kelas, ataupun kegiatan sejenis. Orang yang menyampaikan presentasi disebut presentator ataupun presenter. Ya, dalam metode presentasi ini, sumber menyampaikan informasi, misalnya sebagaimana saya yang saya lakukan dalam uh, Achieving 21st Century Learning Environment, itu saya sedang mempraktikkan metode presentasi. Ya, jadi dalam metode presentasi ini, sumber menyampaikan informasi pada peserta didik melalui sebuah medium, ya kan? Mediumnya itu berupa guru atau buku teks atau situs web atau audio atau video atau sama siswa. Presentasi bisa sangat interaktif, ya, melibatkan pertanyaan atau komentar antara guru dan peserta didik uh, sebagai kelas atau kelompok kecil. Teknologi di sini dalam hal presentasi memainkan peran penting dalam meningkatkan presentasi, kayak gitu, sebagai bentuk presentasi yang interaktif, seperti menggunakan siaran langsung internet. Kalau misalnya di sini dari kapsul angkasa Orion contohnya, podcast dari seorang penulis, terus habis itu membuat peta konsep atau migrasi burung yang dibuat oleh siswa di papan tulis interaktif, kayak gitu, dan lain sebagainya. Nah, metode presentasi di sini memiliki banyak macam keuntungan. Yang pertama efisiensi, ya kan? Kemudian kedua strategi mencatat. Siswa dapat menggunakan berbagai macam strategi mencatat apa yang dipresentasikan guru, apa yang tampil di layar gitu.
dan dapat digunakan strategi mencatat ini untuk menangkap informasi yang siswa inginkan. Kemudian sebagai sumber informasi. Dan keuntungan lainnya dari metode presentasi ini eh, yaitu presentasi siswa. Siswa dapat diberikan kesempatan untuk menyajikan informasi yang mereka pelajari kepada kelas atau kelompok kecil. Jadi maksudnya di sini adalah keuntungan metode presentasi, yaitu siswa diberikan kesempatan untuk memberikan informasi, diberikan kesempatan untuk melatih diri mereka sehingga mereka dapat berbicara di depan umum, dapat melatih public speaking mereka dan melatih bagaimana cara mereka berbicara di khalayak umum sebagai upaya mereka menyampaikan informasi yang mereka punya, sebagai upaya mereka memberikan eh, apa yang mereka inginkan, memberitahukan pada khalayak apa yang mereka inginkan, apa yang ingin mereka sampaikan agar khalayak paham apa yang diinginkan oleh sang presenter. Nah, kemudian akan tetapi dalam hal ini metode presentasi memiliki keterbatasan juga. Yang pertama yaitu respon individual. Karena tidak semua siswa atau semua halayak yang mendengar presentasi kita merespon dengan baik terhadap format presentasi untuk memahami informasi yang kita sampaikan. Oleh karena itu, variasi pembelajaran diperlukan, misalnya membaca, mendengarkan, atau menonton. Kemudian, nah misalkan nih, saya sebagai presenter di sini, dan teman-teman semua atau sahabat-sahabat semua di sini sebagai pemirsa atau pendengar akan memiliki potensi kebosanan, kayak gitu. Yaitu di mana saya berbicara, kemudian teman-teman sekalian hanya mendengarkan tanpa interaksi. Sebagai presenter ini adalah kewajiban saya bagaimana membuat presentasi ini semenarik mungkin dan seinteraktif mungkin gitu. Jadi saya berusaha dengan teman-teman untuk tetap terkoneksi dalam presentasi. Kemudian yang ketiga kekurangannya adalah kesulitan mencatat. Beberapa siswa mungkin perlu waktu gitu untuk mengembangkan keterampilan mencatat dan di saat yang sama tidak semua siswa ingin mencatat apa yang presenter sampaikan, apa yang poin-poin presenter berikan gitu. Nah, dalam hal achieving 21st century learning environment terdapat integrasinya dalam metode presentasi ini. Yaitu terdapat banyak sumber daya teknologi yang bisa meningkatkan metode presentasi ini. Sepertinya papan tulis interaktif atau PowerPoint atau perekam video kayak gitu, lain sebagainya ya. Atau mungkin memasukkan tautan informasi ke dalam internet, kita berikan informasi melalui video-video, menggunakan animasi dan animasi interaktif gitu, yang agar menjadi presentasi lebih menarik lagi. Nah, berikutnya ya udah, lanjut. Nah, yang kemudian metode demonstrasi. Nah, di sini metode demonstrasi yang dimaksud bukan demonstrasi yang seperti ini. Ya, metode demonstrasi yang ini beda ya, beda dengan yang dimaksudkan dengan apa yang ditampilkan. Ya, kalau di sini terjadi demonstrasi, tapi sepertinya bukan sih, di sini terjadi mungkin apa konflik ya antara warga gitu. Ya, boleh di sini di pause saja mungkin. Ah, ya, kita yang kedua metode demonstrasi. Metode demonstrasi di sini adalah merupakan cara penyajian pelajaran yang dengan meragakan ya, meragakan atau mempertunjukkan pada siswa suatu proses. Jadi ada suatu proses, ada suatu situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari gitu. Merupakan suatu tiruan gitu, misalnya bendanya atau disertai dengan penjelasan lisan.
dengan metode demonstrasi nih, proses penerimaan siswa terhadap pelajaran akan lebih berkesan secara mendalam sehingga membentuk pengertian dengan baik dan sempurna kayak gitu. Nah, metode demonstrasi di sini eh, melibatkan siswa melihat pemeran keterampilan atau prosedur yang sedang diajarkan. Misalnya kayak demonstrasi di sini tuh yang terbayang di kepala saya mungkin mendemonstrasikan ketika mungkin yang beberapa teman di sini latar belakangnya IPA itu guru mendemonstrasikan suatu proses atau suatu cara bagaimana praktikum itu berlangsung gitu. Ini terdapat alat-alat A, terdapat alat-alat B, ya kan, terdapat alat-alat C. Nah, di situ juga eh, misalnya tentang reaksi kimia suatu zat. Nah, ntar gimana prosedurnya didemonstrasikan oleh guru, apa saja yang digunakan, A, B, C, D, sampai ujung reaksi, sampai selesai hasil reaksi itu, kemudian kita sebagai siswa melakukan kesimpulan dan sebagainya. Nah, itu siswa di situ akan dibagi pada kelompok-kelompok. Setelah dibagi pada kelompok-kelompok, siswa itu akan melakukan masing-masing apa yang didemonstrasikan oleh guru kayak gitu. Ya, jadi di sini demonstrasi melibatkan siswa melihat pameran keterampilan atau prosedur yang diajarkan kayak gitu. Demonstrasi dapat dilakukan oleh guru, siswa yang berpengalaman atau melalui sumber daya digital. Tujuannya adalah untuk memberikan contoh yang jelas dan dapat diikuti terkait dengan topik tertentu. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin topiknya terhadap praktikum atau pembelajaran tertentu yang diperlukan demonstrasi, gitu ya. Nah, keuntungan dari metode demonstrasi ini yaitu siswa memiliki pengalaman secara visual karena siswa melihat secara langsung apa yang ingin dipelajari kayak gitu. Kemudian ada panduan tugasnya. Biasanya dalam praktikum misalnya ini sebenarnya nanti ada metode yang sedikit-sedikit sama dengan metode demonstrasi. Dalam praktikum misalnya itu ntar akan diberikan kertas panduan siswa, ntar di situ ada langkah-langkahnya, langkah-langkah dalam melakukan apa yang didemonstrasikan oleh guru gitu. Nah, kemudian ada keamanan. Keamanan demonstrasi memastikan bahwa guru dapat mengendalikan potensi resiko atau bahaya saat menggunakan bahan atau peralatan tertentu gitu. Jadi sebagaimana yang tadi saya paparkan, bahwasanya guru memberikan contoh atau memberikan himbauan pada murid tentang bagaimana prosedur presentasi ini berjalan, kayak gitu. Dan memberikan pengetahuan pada murid bagaimana hal-hal yang harus dilakukan sehingga prosedur yang dilaksanakan siswa itu aman gitu, tidak lepas kendali atau di luar kendali dari guru. Akan tetapi sendiri prosedur presentasi ini memiliki keterbatasan, presentasi mas, demonstrasi, yaitu pengalaman tidak langsung, kemudian pembatasan pandangan, dan yang terakhir adalah kecepatan yang kaku. Nah, integrasinya, demonstrasi dapat ditingkatkan melalui penggunaan video rekaman atau memproyeksikan demonstrasi sepanjang atau sebelum kelas. Rekaman tersebut dapat membantu siswa meninjau langkah-langkah atau aspek tertentu dari demonstrasi. Misalnya di sini peralatan digital seperti kamera video dan kamera dokumen dapat digunakan untuk merekam dan memproyeksikan di detail-detail yang mungkin terlewat selama demonstrasi berlangsung. Kayak gitu. Integrasi sumber daya digital seperti video online, misalnya, juga dapat menyediakan alternatif atau pengayaan pada demonstrasi langsung. Nah, di sini yang berikutnya adalah Selamat datang di laman web PPID Universitas Negeri Jakarta. metode latihan dan praktik. Nah, di sini ada contoh-contohnya ya. Nih, kita bisa lihat, nah. Di sini ini latihan lompat, kan. Nah, itulah. Itu sebagai sedikit selayang pandang bagaimana itu metode latihan dan praktik ini.
Nah, di sini metode latihan praktik adalah langkah penting. Surat apa ya? Mohon maaf ada kesalahan teknis. Nah, latihan dan praktik ini itu adalah langkah penting setelah peserta didik menerima instruksi ya untuk memperkuat atau meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang telah dipelajari. Ini praktikum ya yang tadi saya bilang. Jadi yang tadi demonstrasi sebelumnya adalah memperagakannya, kalau yang ini adalah mempraktikannya, melibatkan peserta didik dalam serangkaian latihan atau tugas praktik yang dirancang untuk mengasah keterampilan atau menguji pemahaman mereka, kayak gitu. Dan pada metode latihan dan praktik ini dapat memiliki keuntungan. Yang pertama adalah penguatan pemahaman. Latihan dan praktik memberikan kesempatan untuk memperdalam pemahaman dan keterampilan yang telah diajarkan, kayak gitu. Banyak ya contohnya, banyak sekali contohnya. Cuma mungkin dari sini karena keterbatasan waktu tidak bisa dijabarkan. Yang kedua yaitu umpan balik langsung. Dalam metode praktik dan latihan dan praktik ini, siswa dapat menerima umpan balik secara langsung. Jadi maksudnya misal contoh kayak gini. Misal lagi praktek olahraga. Kemudian misal praktek olahraga bola basket, guru memberikan arahan, memberikan demonstrasi, kemudian siswa mempraktikannya. Namun guru di situ dan kemudian siswa di situ apabila salah dapat menerima umpan balik secara langsung yang diberikan oleh guru, yang dapat guru sampaikan secara langsung face to face pada siswa bahwa yang benar tuh begini, 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 kayak gitu. Dan kemudian kelebihan yang berikutnya adalah pengelompokan informasi, kayak gitu. Materi yang disajikan dalam bagi-bagian kecil memungkinkan siswa untuk berfokus pada bagian-bagian tertentu. Nah, namun metode latihan dan praktik ini memiliki keterbatasan. Keterbatasan yang pertama adalah potensial kebosanan. Terlalu banyak latihan atau praktik yang monoton dapat menyebabkan kebosanan. Ya, penting untuk memvariasikan pendekatan pembelajarannya dalam metode latihan dan praktik ini. Yang kedua, keterbatasan adaptasi. Terus yang ketiga, dibatasi oleh waktu. Ya kan, biasanya kalau lagi praktek gitu, kadang kan ada siswa-siswa yang belum dapat bagian praktek sehingga harus dilanjutkan pada pekan berikutnya. Dan integrasinya yang dapat dipraktekkan dalam teknologi adalah misalnya dapat memberikan latihan dan praktik yang beragam. Misalnya kalau misalnya komputer nih, dapat diberikan permainan pembelajaran dan platform online yang dapat menyediakan latihan interaktif yang menarik, kayak gitu. Dan berikutnya, yaitu metode tutorial. Ini tadi ya kayaknya. Ya, ini misalnya contoh ya, contoh tutorial sesuatu yang gak berfaedah. Berikutnya itu metode tutorial. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Prayono 2016 yang menyatakan bahwasanya pembelajaran tutorial atau tutoring adalah serangkaian kegiatan pembelajaran dengan bantuan atau arahan skolastik oleh pembimbing pada warga belajar tuti, ya, untuk membantu memperlancar siklus belajar mandiri siswa yang berkonsentrasi secara terpisah atau berkelompok yang diidentikan dengan bahan ajar. Kayak gitu. Selain itu, tutorial juga diartikan sebagai bahan arahan belajar melalui pemberian arahan, bantuan pedoman kursus, dan
inspirasi sehingga siswa dapat beradaptasi dengan baik dan memadai. Nah, di sini metode tutorial memiliki keuntungan, yaitu siswa dapat melakukan pembelajaran mandiri. Tutorial memungkinkan siswa bekerja sendiri pada materi baru dan menerima umpan balik yang sesuai. Kemudian terdapat fleksibilitas dalam kecepatan. Dalam pembelajaran model tutorial ini, siswa dapat belajar dengan kecepatan mereka sendiri, mengulang materi yang diperlukan sebelum beralih ke materi berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah individualisasi. Tutorial berbasis komputer dapat menyesuaikan pembelajaran berdasarkan respons siswa, namun memiliki keterbatasan juga. Keterbatasan dalam metode tutorial ini yaitu memiliki potensi kebosanan, kemudian rasa frustasi, dan bimbingan yang kurang. Nah, bimbingan yang kurang maksudnya keterbatasan bimbingan guru dapat menjadi kendala. Jadi perlu dipastikan bahwa siswa mendapatkan dukungan yang cukup dalam metode tutorial ini. Kemudian integrasi teknologi yang dapat memainkan peran besar melalui metode tutorial adalah tutor berbasis komputer atau melalui platform platform e-learning gitu. Atau perangkat lunak pembelajaran adaptif yang dapat menyesuaikan tingkat kesulitan berdasarkan kemajuan siswa. Itu contohnya. Nah, jadi sebagaimana yang saya paparkan tadi metode tutorial, kemudian sebelumnya ada metode presentasi, metode demonstrasi, dan metode latihan dan praktik. Nah, selanjutnya, tadi tadi semua itu merupakan metode yang berpusat pada guru, teacher centered learning, pembelajaran yang berpusat pada guru. Nah, untuk berikutnya, maka teman-teman saya telah menyusun bagaimana yang pembelajaran yang berpusat pada murid, gitu. Student centered learning. Ya, selanjutnya itu ada strategi pembelajaran yang berpusat pada murid. Kalau yang tadi berpusat pada guru, nah sekarang itu strategi pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, strategi berpusat pada murid atau disingkat jadi PBM adalah salah satu pendekatan yang menekankan peranan aktif murid dalam proses pembelajaran. Jadi dalam PBM ini yang aktif dalam memberikan informasi bukan hanya guru, tapi murid juga bisa berpeluang untuk memberikan informasi maupun memperoleh informasi lainnya. Lalu murid diberi peluang untuk memilih topik, kaedah, bahan, dan aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan minat dan gaya pembelajaran mereka. Dalam pembelajaran yang berpusat pada guru, murid cenderung bersifat pasif, bergantung dan menurut kepada guru. Nah, jadi murid kurang mempunyai motivasi dan kreativitas dan kemahiran dalam kritikal. Pembelajaran yang berpusatkan pada siswa bermaksud mengubah persepsi tradisional yang berpusatkan guru tentang proses pembelajaran dan meletakkan pelajar di tengah-tengah proses pembelajaran. Dengan pembelajaran berpusatkan pelajar, pelajar memilih apa yang mereka ingin pelajari, bagaimana mereka ingin belajar, dan bagaimana mereka akan menilai pembelajaran mereka sendiri dengan memainkan peranan sebagai fasilitator pembelajaran. Ini berbeda dengan pendidikan tradisional yang kita kenal sebagai pembelajaran yang berpusatkan pada guru. Di era modern seperti zaman sekarang itu udah banyak sekolah-sekolah yang menerapkan pembelajaran yang berpusatkan pada siswa, yang dimana guru itu hanya bersifat sebagai fasilitator atau pengantar dalam pembelajaran, tapi siswa yang lebih aktif dalam pembelajaran tersebut. Pembelajaran berpusatkan pelajar memerlukan pelajar untuk menjadi peserta aktif, bertanggung jawab dalam pembelajaran mereka sendiri, dan dengan kadar pembelajaran mereka sendiri. Nah, di antara metode pembelajaran yang menggunakan student-centered strategies adalah diskusi, simulasi, pembelajaran kooperatif, penemuan,
permainan, dan pembelajaran berbasis masalah. Oke, selanjutnya itu ada metode diskusi. Nah, ini contoh dari metode diskusi gitu. Nah, diskusi itu bisa antar guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. Nah, kita pause dulu ya. Dalam konteks pembelajaran, eh, diskusi itu bertujuan untuk mendiskusikan suatu topik atau konsep pembelajaran. Dalam strategi pembelajaran student-centered learning, diskusi merupakan salah satu elemen kunci eh, dalam kelompok kecil untuk saling bertukar ide, berpendapat, dan mencapai pemahaman bersama. Diskusi ini memungkinkan siswa untuk aktif berpartisipasi dalam proses belajar, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, serta memperdalam pemahaman mereka melalui interaksi dengan teman sebaya. Nah, keuntungan diskusi itu salah satunya adalah kesempatan untuk terlibat aktif dalam bertukar pikiran gitu, maupun ide-ide antar siswa maupun siswa dengan guru. Lalu keterbatasan dalam diskusi, keterbatasannya itu dalam waktu yang cukup lama dan membutuhkan keterampilan khusus dalam mengelola diskusi agar tetap terarah dan efektif. Lalu integrasi dalam diskusi yaitu pembelajaran diskusi dalam pembelajaran berpusat pada siswa memungkinkan siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran, membangun pemahaman yang lebih mendalam, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif. Oke, metode selanjutnya yaitu ada metode pembelajaran kooperatif. Nah, ini ada contohnya. Oke, dalam pembelajaran kooperatif ini menekankan kerjasama antara siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran bersama. Eh, dalam pembelajaran kooperatif ini merupakan pendekatan di mana siswa bekerja sama dengan kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Lalu untuk keuntungan dalam metode kooperatif ini, yaitu ada peningkatan keterlibatan siswa, pengembangan keterampilan kolaboratif, dan pemahaman yang lebih mendalam. Untuk keterbatasan dalam metode kooperatif ini, yaitu beberapa keterbatasannya tentang manajemen kelompok, evaluasi kinerja kelompok, keterbatasan waktu, dan keterbatasan waktu itu ada 3. Untuk integrasinya dalam pembelajaran kooperatif, yang pertama ada peningkatan keterlibatan siswa, pengembangan keterampilan kolaboratif, dan pemahaman yang lebih mendalam. Oke, boleh di next. Salah. Oke, selanjutnya itu ada metode permainan. Nah, dalam metode permainan ini atau kadang kita sering kenalnya tuh ice breaking gitu. Nah, dalam permainan ini tuh bermacam-macam gitu. Permainan itu merupakan salah satu strategi pembelajaran yang meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan kreativitas pelajar gitu, siswa uh, dalam memperdalam pemahaman mereka di materi tersebut. Nah, permainan ini digunakan sebagai salah satu strategi untuk keterampilan sosial dan kerjasama siswa dalam proses belajar. Untuk keuntungannya, yang pertama, meningkatkan motivasi siswa. Siswa dapat berpartisipasi aktif dan pengembangan keterampilan sosial serta pemahaman yang lebih mendalam. Untuk keterbatasannya, yaitu waktu yang dibutuhkan, kadang ada waktu yang cukup lama, lalu ada persiapan yang rumit, dan ketiga, kesulitan dalam evaluasi. Keempat, ketergantungan pada keterampilan siswa. Kelima, keterbatasan dalam pembelajaran individual. Untuk integrasi dalam metode permainan, yaitu dalam strategi ini, guru berperan sebagai fasilitator dan cara yang menyenangkan, interaktif, dan berpusat pada siswa. Lanjut ke metode selanjutnya, yaitu ada metode simulasi.
Nah, ini contohnya. Oke, itu tadi contoh dalam metode simulasi. Simulasi dalam strategi pembelajaran berpusatkan pada siswa itu pendekatan yang memungkinkan siswa belajar melalui pengalaman langsung, interaktif, dan strategi ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif dalam belajar. Nah, untuk keuntungannya, yang pertama pengalaman langsung, yang kedua interaktif, yang ketiga peningkatan keterampilan, yang keempat motivasi. Untuk keterbatasannya, yang pertama ada keterbatasan ruang dan waktu, yang kedua keterbatasan teknologi, yang ketiga keterbatasan persiapan materi, dan keempat keterbatasan kurikulum. Untuk integrasinya yaitu ada banyak tantangan seperti ruang kelas, waktu pembelajaran, serta persiapan materi yang diperlukan untuk menjalankan simulasi. Oke, untuk metode selanjutnya ada metode penemuan. Nah, ini contohnya. Kenapa? Enggak bisa. Oke, dalam penemuan atau discovery learning merupakan proses pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dalam strategi ini, proses pembelajaran melakukan eksplorasi, penemuan, dan pemecahan masalah secara mandiri. Guru memberikan panduan dan dukungan yang diperlukan tanpa memberikan jawaban secara langsung. Jadi siswa itu mengembangkan keterampilan berpikir kritisnya, analitis, dan pemecahan masalah. Untuk keuntungannya dalam metode penemuan, yang pertama ada kesiapan siswa, yang kedua panduan guru, dan ketiga evaluasi. Untuk keterbatasannya yaitu ada kesiapan siswa, panduan guru, serta keterbatasan ruang dan waktu, dan keterbatasan teknologi. Untuk integrasinya, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang menarik, interaktif, dan mendukung perkembangan kognitif dan sosial siswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah pembelajaran berbasis masalah. Yang dimana pembelajaran berbasis masalah ini yang berpusatkan kepada murid yang menempatkan siswa ini sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Jadi di dalam proses pembelajaran berbasis masalah ini siswa diberikan kesempatan untuk memecahkan masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari atau yang relevan dengan sesuai konteks pembelajarannya. Nah, sementara itu juga siswa berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan mendukung siswa. Nah, terus kalau untuk keuntungan dalam pembelajaran berbasis masalah, yang itu yang pertama, meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, kemudian meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada siswa, dan meningkatkan keterampilan sosial. Kemudian untuk keterbatasan sendiri itu yaitu dari kesiapan siswa tersebut, kemudian dari panduan guru yang diperlukan untuk memastikan bahwa siswa tersebut dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan efektif. Terus kemudian ada evaluasi yang dimana ini tuh harus kita rancang secara hati-hati untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran ini dapat tercapai. Kemudian ada keterbatasan ruang dan waktu, terus keterbatasan teknologi juga yang dimana pastinya memerlukan teknologi yang canggih dan mahal. Seperti itu. Kemudian untuk integrasi pembelajaran berbasis masalah itu yang melibatkan penerapan metode pembelajaran yang menekankan pada pemecahan masalah oleh siswa dalam konteks pembelajaran yang relevan. Dalam hal ini juga siswa diberikan kesempatan untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran dengan memecahkan masalah yang kompleks. Sementara guru ya berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan mendukung kegiatan siswa tersebut.
Oke, sedikit kutipan dari David Wagrick di kelompok kita ialah teknologi perlu ada di setiap kelas dan dikuasai setiap siswa dan guru. Karena ini adalah pena dan kertas pada zaman ini. Dan inilah lensa kita untuk merasakan banyak hal di dunia. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Apa kelompok berikut ini sih? Ustadz Afwan, ini sesi tanya jawab atau ke kelompok selanjutnya aja? Ada kelompok selanjutnya. Masih ada, Ustadz. Sampai jam berapa? Ada juga. 9.40, Ustadz. Maksud Pak Hambali kalau puasa itu waktunya nggak segitu. Ini itu yang cowok siapa itu? Yang paling depan. Ya, Brian, Ustadz. Lah, Jayan. Lu udah senior, kaosan lagi. Woi, lihat saya. Ya, Ustadz. Paskibraka ngajar rapi. Kuliah kaosan. Betul nggak? Kamu paskibraka bimbing di mana-mana. Menang lagi. Ya, Ustadz. Alhamdulillah, Ustadz. Ya udah. Ya cuma sekali doang kelompok. Masih aja kaosan. Ini ada kerahnya, Ustadz. Oh, ada kerahnya. Ada kerahnya, Ustadz. Iya, itu kan kata kamu. Saya kan nggak minta yang lain. Cuma sehari doang rapi dikit aja. Ya udah, kita ikutin. Kalau hari apa lagi Ramadan itu nggak boleh lama-lama, sampai jam 9.30 aja. Jadi nanti kalau kelompok yang lain maju, takutnya nggak keburu. Ya, ya. Jadi kalau ada pertanyaan, boleh pertanyaan. Kalau nggak ada, ntar saya ngomong. Kalau masih nggak ada juga, masih ada Pak Hambali yang ngomong. Jadi itu yang namanya presentasi tadi kan emang udah nggak ada teksnya, dan setiap nggak ada teksnya itu kan ada poinnya. Nah, poinnya itu tetap ada dalam bentuk gambar. Metode diskusi, keunggulan kelebihan, ya bikin tabel kek keunggulan kelebihannya. Jangan cuma diskusi doang, udah lagi demo. Bener-bener kalian memang kreatif. Demonya demo warga itu. Ya nggak tahu betul kata siapa tadi itu Hakim. Wah ini mau film demo ini siapa yang bikin PPT-nya nih? Dia presentasi tapi dia nggak berasa misi gambarnya. Ya jadi nggak apa-apa. Nah jadi itu materi demo biasanya apa namanya kalau dalam bahasa Arab saya kalau udah nyalain saya paling semangat. Siapa yang nonton anuan download? Sekarang tandingannya ada tuh yang login sama download. Kalau login punya Deddy Corbuzier, kalau download punyanya Richard Lee. Ya, jadi apa namanya? Saya kayak lagi nge-review ulang gitu tentang apa yang saya tahu tentang Islam. Nah, jadi kalau ada yang nggak nonton di kelas ini, ya saya harap nonton lah. Ya, sedikit-sedikit lah cari tahu tentang agamamu. Walaupun saya yakin di Liko-Liko ada yang dibahas. Ya, baik. Jadi yang namanya demo itu tentunya
sesuai istilahnya ya, demo masak. Ya, mungkin tata boga ya, demo masak. Kemudian ada lagi kalau misalkan demo itu, kalau dalam kita demo peragaan nulis kaligrafi. Atau misalkan kalau misalkan dalam kalam ada demo bermain peran. Jadi kalau kita menonton, kita sebagai siswa sebagai penonton, maka yang memperagakan adalah menggunakan metode demo. Biasanya demo itu tidak hanya sebatas memberikan contoh. Jadi harus ada uraian tambahan yang sifatnya lebih. Misalkan ada demo percakapan, langsung dijelasin. Kenapa orang Arab ngomongnya begini? Kenapa? Dan yang bertanya itu bukan dari siswa, tetapi justru si tutornya sendiri atau si peraganya sendiri mempertanyakan balik kepada anak-anaknya. Kenapa? Nggak selamanya rangsangan itu anak punya inisiatif. Ya. Karena kita harus paham betul, yang belajar bahasa Arab semuanya nggak punya antusias. Jadi kamu jangan sedih ketika siapa yang tanya nih, ya nggak ada yang nanya. Waduh, saya sedih, nggak diperhatiin. Kalian tidak tertarik, enggak udah. Jadi misalkan enta amil misalkan emil anak talib. Nah kan misalkan subli ya, atau apa, misalkan men misalkan ila aina anta zahib, ana ilal mat'am. Nanti cerita ila aina anta zahib. Yo, ada yang tahu nggak kenapa dia menggunakan kata zahib, tidak yadhabu atau ashabu terus. Jadi diskusinya itu dari peragaan. Jadi si tugas yang memperagakan itu menceritakan banyak hal tentang apa yang sedang atau yang perlu diketahui di balik layar. Biar audiensnya paham. Gitu. Itu tujuan belajar demo. Jadi kalau demo itu cuma nonton doang terus selesai, itu gagal. Gagal. Karena tujuan dari demo adalah sebagai sarana pemancing interaktif pembelajaran. Satu. Kemudian tadi merasakan langsung, ya. Kalau misalkan dari kitanya apa namanya? Nah, Pak, demo itu misalkan Pak, kalau dari guru murid bisa nggak Pak? Kurang afdol. Jadi kalau demo itu biasanya mendatangkan native-nya langsung. Dia bercakap-cakap. Baru getarannya kerasa. Gila, nanti kita kan bakal begini ya. Jadi seakan-akan menjadikan situasi nyata. Itu. Jadi, nah penjelasan itu yang nggak ada. Jadi, apa namanya? Jadi kalau demo itu misalkan di mata pelajaran kalam berarti manggil orang natif. Kalau di kita ada namanya di sekolah Hadramaut, ya Haromain yang ada di Tebet, panggil gurunya satu, ngejelasin di sini, kasih upah berapa. Jangan kayak di PPA, udah ngajar jauh-jauh 2 orang, tak berjam-jam, cuma dapat salam. Syukran ala fursatikum di hadhihi al-dirasah al-ammah fi bidayah kuliyatina al-yaum. Syukran. Saya mau ngasih duit nggak boleh. Jangan Pak, nanti kebiasaan kok suka dikasih orang Arab kaya. Ya jangan juga, kalau emang dia datang mah dia kasih aja. Iya, tapi nggak boleh. Ya udah. Nah, saya udah mau ngasih tadinya. Nah, terus kayak misalkan kaligrafer, hotot kalau kuliahnya. Tapi kan kita kan kunjungannya langsung ke LMK. Jadi ada kriteria syarat yang disebut sebagai metode demonstrasi. Jadi dia haruslah ekspertis dalam bidangnya.
Itu yang kata kunci dalam kamu menjelaskan yang memang kosong gitu dalam presentasi kamu. Gitu. Jadi demo itu ya pokoknya dari kata demo, ketika kita tidak ada hak yang terwakilkan atau penderitaan yang begitu sangat menuntut keadilan, harus demo. Woi, pokoknya kalau suara itu tuh. Apalagi yang praktek dan teori. Itu saya nonton tuh pas lagi ada jatuh sampai sujud kupasrahkan. Itu suaranya tuh saya tahu betul itu yang apa? Adi Hidayat yang jadi meme ya suaranya ya. Ya, sebenarnya maksud kamu tuh buat lucu-lucuan. Ya, carilah yang pokoknya udah betul aja dah, bener salahin. Ntar nggak ada yang mau presentasi depan saya lagi. Wah, jangan presentasi depan Pak Abbas, salahin mulu. Seperti itu. Oke, kemudian mengenai apa lagi tadi tuh? Ya, jadi selama Ramadan itu kita harus pulang kurang dari jam 3. Artinya waktu kuliah itu dipangkas semua. Jadi kalau nanti kuliah sampai jam 4.20 diusir sama cleaning service-nya. Kalau memang tatap muka. Kalau online ya berarti kebetulan aja bisa. Cuman ya nanti kita kan sebenarnya ada mata kuliah berikutnya ditegur lagi, Pak, udah waktunya sekarang, Pak, jam kami, Pak, dimajuin gitu. Jadinya lebih awal dikit. Nah, kemudian mengenai apa lagi tadi itu. Jadi ini kayaknya metode-metode pengajaran ya. Ya. Nah, sekarang gimana Pak kalau metode belajar kita? Tuh. Kalau saya lihat ada metode drill nggak atau apa yang sifatnya latihan untuk berulang-ulang. Saya kan baru datang. Gimana nih? Ada yang bisa jawab dari kelompoknya? Ada Ustaz. Apa? Metode apa coba di PowerPoint-nya digeser sebelah mana? Tapi ini nggak kelihatan. Di sini nggak kelihatan. Stop. Tutorial nggak kayak gini. Coba tutorial. Woi, ini kayaknya pernah ada yang nanya ke saya tutorial dah. Ini siapa yang masih begini? Tutorial itu contoh realnya adalah buku UT. Ada tujuan pembelajaran, ada diskusi, ada penyemangat siswa, ada dia bisa ngoreksi jawaban. Ini mah apaan? Halo, untung udah minum obat jantung, kata Pak Hambalik. Kalau nggak sih udah pingsan di sini. Ini siapa sih nih? Jadi itu yang terpenting dalam modul ajar, tutorial. Tutorial apa modul sih? Yang modul ada nggak modul? Beda lagi. Ada lagi Ustaz. Tapi ada. Apa beda kelompok? Beda kelompok Ustaz. Ah, ya udah, coba tadi mana yang tadi saya bilang yang terapan tadi mana? Yang drill, coba ada nggak? Kayak tutorial itu deh, saya tahu kok itu metode tutorial, bukannya modul tutorial itu. Saya tanya kelompoknya deh. Ya, nggak hidup dari Slametin Ma'alif. Kayak tutorial deh. Modul tutorial. Saya tanya modul. Ada siapa yang nanya ya? Oh ya, metode modul. Oke. Ya udah. Jadi kemudian mengenai apa namanya? Coba ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak ada saya nanya lagi aja dah. Terus disiapin ya untuk minggu depan
Habis Lebaran deh, pokoknya hari Sabtu di setelah Lebaran, hari Sabtu setelah Lebaran ya. Kalian nanti ada yang harus diupload yaitu pertama ambil punya orang modul ajar. Jadi saya nggak nyuruh kamu bikin, ambil modul ajar, tentukan dari materi tersebut yang ada tujuan pembelajarannya. Setiap tujuan pembelajaran itu harus dibuat sebanyak 10 soal. Setiap tujuan pembelajaran buat 10 soal. Nah, soal itu divariasikan, tidak hanya pilihan ganda, bisa macam-macam sesuai kompetensi yang diharapkan, juga fasilitas yang dimiliki oleh storyline. Seperti itu ya, untuk 1 minggu setelah Lebaran atau minggu di pas Lebaran. Kalau nggak salah kita libur tuh seminggu tuh, tanggal mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya Lebaran, Jumat libur juga. Nah, hari Minggunya sudah diupload di tempat yang sama, di folder yang sama dengan tugas yang sebelumnya, yaitu ngumpulin makalah yang sekarang. Ya, bikin soal. Jadi kalau tujuan pembelajaran ada 5, berarti soalnya ada 50. Tujuan pembelajaran cuma 1, itu berarti gurunya salah. Masa cuma 1 doang tujuan pembelajaran? Ya, tolong disiapkan. Ya, oke. Terus tadi kalau nggak salah saya lewat depan ini, tadi aku nggak ketemu kamu. Kamu ada ngeliat saya nggak? Saya dari jalan, cucuk cucuk cucuk. Ini kayaknya di UNJ kan depan anuan pendopo. Eh, Pustikom, Ustaz. Iya Pustikom. Udah Pustikom saya dari apa tower apa spiral. Ya udah, mungkin ada yang lain dari Pak Hambali. Ya, makasih Ustaz. Tadi yang dipresentasikan teman-teman tuh sama sebetulnya seperti minggu lalu. Saya tadi, aduh kaget ini, pasti dimarahin Pak Abbas lagi. Untung nih, moodnya lagi bagus Pak Abbasnya. Jadi apa ya, nggak marah-marah. Itu sama teman-teman yang sama teman-teman tunjukkan tuh. Teman-teman kan apa menjelaskan bahwa metode ini akan membosankan, metode ini sangat akan membosankan. Itu kayak teman-teman ngomongin diri sendiri jadinya. Emang teman-teman nggak membosankan gitu. Ini membosankan sekali juga. Sama seperti sebelum-sebelumnya ini nggak ada bedanya. Itu tuh yang dipengenkan Pak Abbas tuh, ini Pak Abbas karena masuknya di tengah sih. Jadi nggak melihat dari awal. Kalau melihat dari awal mungkin langsung di stop sama beliau. Jadi tunjukkan aja metode abad 21 seperti apa. Hasil penelitian dari siapa. Kan Pak Bas kemarin udah ngasih tahu, ini hasil penelitian dari siapa. Enak jadinya, udah terbukti gitu. Kalau kalau memang teman-teman ambil contohnya itu dari misalkan hasil penelitian orang atau minimal skripsi. Oh ternyata metode abad 21 yang seperti ini, karena metode abad 21 banyak sekali jumlahnya gitu. Ini yang teman-teman sampaikan akhirnya merembet ke metode jadinya gitu. eh kita sebetulnya boleh merembet ke metode, tapi ingat kita tuh di mata kuliah media pembelajaran gitu. Nah, media pembelajaran bisa dikombinasi dengan metode apa? Memang akan beririsan sih. Memang kita nggak bisa fokus di eh, apa medianya, karena penggunaan media akan terkait dengan metodenya, dengan tekniknya gitu ya, dengan pendekatannya. Memang nggak lepas dari unsur-unsur itu. Tapi teman-teman itu tenggelam teman-teman di metode ini. Padahal mata kuliah kita ingat ya mata kuliah kita tuh media gitu teman-teman. Tadi saya tuh minggu kemarin tuh wah menarik ini gitu karena
akan disajikan atau dipresentasikan oleh teman-teman itu media abad 21. Waduh, ini saya banget ya karena saya menekuni di bidang itu di eh, apa namanya eh, media abad 21 itu. Nah, saya tuh pengen apa ya? Maksudnya tuh pengen pengen apa ya? Tag tag give apa ya? Tag give ya. Give and take and give. Tag and give ya. Maksudnya wawasan yang teman-teman maksudnya bukan wawasan hasil kerja dari teman-teman tuh ya saya juga pengen belajar. Taunya presentasi lu juga dari awal sampai akhir ngomong. Aduh, maksudnya menjelaskan bahwa ini manfaatnya. Ya Allah, kalau itu lagi, kirim aja. Gitu kata Pak Abbas juga kirim aja tulisan itu ke kami. Itu bisa dibaca dan bisa langsung dipahami. Ya, kita tuh butuh yang lebih sedikit men-challenge gitu, yang kita tuh terpukau gitu teman-teman. Oh, ada wawasan. Oh, gitu. Ini kita ngantuk lagi juga ini mah sama. Nggak ngerti deh teman-teman tuh yang dijelaskan yang diarahkan Pak Abbas tuh paham nggak lagi-lagi begini lagi gitu Pak Abbas ya. Iya sih itu masukan saya tapi ya bagaimanapun eh, apa yang sudah teman-teman sampaikan ya saya apresiasi pasti ada ilmunya tapi itu sangat sedikit sekali kalau seperti cara-caranya kita tuh ingat ya media kita tuh mata kuliah itu lebih mengarah ya perpaduan lah antara terapan dan teori gitu teman-teman antara terapan dan teori kan media teman-teman media ingat itu ya oke deh Pak Abbas itu saja sih dari saya harapannya teman-teman semester berikutnya tuh bisa lebih paham gitu bagaimana apa yang diinginkan Pak Abbas tuh saya sebenarnya ya senang sekali dengan Pak Abbas gitu maksudnya cocok lah gitu apa-apa yang diarahkan itu. Maksudnya men-challenge ya teman-teman biar nggak monoton gitu. Apa yang dijelaskan oleh teman-teman tuh jangan monoton. Itu maksudnya jangan ceramah terus dari awal sampai akhir. Menyampaikan informasi itu teman-teman hanya menyampaikan informasi yang apa ya, yang dari buku gitu. Bukan berdasarkan uh, hasil pengalaman orang, hasil riset orang, ada produknya, dan produk itu adalah produk media abad 21. Terus teman-teman kuliti itu loh. Aduh, itu menarik sekali. Ini buktinya, seperti ini cara buatnya. Hasilnya bagus. Waduh, itu bisa take and give sama saya. Kayak gitu ya maksudnya. Ya ini kalau produk saya seperti ini, saya juga gitu-gitu gitu. Jadi enak apa ya, share-nya tuh enak gitu. Kalau yang teman-teman ceramah lagi ini teman-teman dan terlalu banyak itu teman-teman habis waktunya. Oke deh ya teman-teman ya. Masukan saya seperti itu Pak Ya, Bas. saya masuk belum suara saya? Iya, di sidang kayaknya nih setiap kelompok nanti nih mas saya Pak. Tenang aja, sedikit kok ngomelnya. Daripada ada sidang beneran skripsi. Ya, jadi eh, pembelajaran apa yang kalian yang sedang kerjakan itu apa namanya? Judul babnya apa? Coba ke halaman paling depan. Ini dimatiin orang mau lihat judulnya apa? Oke, jadi apa? Ini yang soal maju kelompoknya maju kelompoknya judulnya apaan? Saya tanya nih. Hakim, judul lu kelompoknya apaan, Kim? Achieving 21st Century Learning Environment, Ustaz. Judulnya sih keren. Ya udah. Nah, apa namanya? Coba deh, ada yang untuk kelompok besok, yang Senin berikutnya ketemu saya.
tunggu paham balik. Nah, jadi kalau sekarang saya lagi ada di kampus, kali aja teman kelompok yang ada nanti minggu depan mau maju, ketemu saya. Kita bagaimana bersinergi, apa namanya, sebelum maju, kita latihan dulu. Jadi yang kadang-kadang mahasiswa itu sidang itu kalau kamu ngeliat cutting di bantai, itu para pembimbing nggak dikasih tahu. Bahkan saya rasa nih, hampir di pembimbing itu saat bimbingan mau sidang, itu Pak tolong sidang aja deh Pak. Udah nggak apa-apa Pak, saya dibantai biarin yang saya mau lulus. Pasti mikirnya begitu. Yang penting sidangnya. Nah, jadi nggak ada esensi apa yang harus kamu lakukan pada saat sidang, apa yang harus kamu perbaiki sebelum sidang. Nah, jadi sekarang paradigmanya ketika mau presentasi, itu kamu presentasi dulu sama dosen mata kuliahnya. Untuk yang berikutnya ya, nanti kamu mau ngomong apa, saya arahin gitu. Jadi kamu anggap aja latihan prasidang skripsi. Ya, jadinya jangan sampai kok lu ngomong gini, kan gua ngajarin begitu. Kok lu ngomong gini, kok gua ngajarin gitu. Jadi satu contoh doang. Jadi nggak harus kelompok yang berikutnya ada. Siapa aja kelompok yang mau satu aja, ya satu aja ketemu gitu. Pak saya mau ngomong kayak gini-gini Pak, gitu ya. Hmm, itu aja ya. Jadi eh, terus kalau misalkan Ustadz Hambali bilang isinya ada apa, tolong yang PJ-nya kasih Pak Hambali buku Smaldino-nya. Itu. Jadi kamu jangan diem aja. Iya Pak, coba Pak nanti Bapak pertimbangkan apa yang kami sampaikan. Apakah memang sesuai atau tidak? Ini ada bukunya yang kita kembangkan. Gitu. Jawab. Jadi kalau kamu lagi sidang juga jangan sampai, oh ini gini. Diam. Ya enggak, kasih aja. Tuh. Karena kan kita beda kiblat. Jangankan saya dengan Pak Samsi, Pak Iwan dengan Pak Marjuk gitu kan udah pasti beda kiblat. Jadi kasih tahu aja. Kalau perlu kasih yang edisi yang terbaru, yang versi 13. Seperti itu. Jadi sebenarnya maunya apa sih? Nah, kemudian tadi saya lihat juga ada integrasi-integrasi. Nah, kalau integrasi-integrasi itu adalah bagian dari proses Asure, ya Asur. Ya, jadi sayangnya di kelompok ini hanya membacakan, gitu. Jadi orang nggak tahu itu ngapain tuh kok ada integrasi-integrasi. Jadi itu sebenarnya sedang menggunakan proses analisis Asure. Jadi kalau misalkan kita pakai metode ini secara Asure ada kelemahannya, keuntungannya, maka disarankan untuk ini gitu. Jadi dan saya yakin juga kelompok yang maju itu nggak tahu kalau itu metode Asure gitu, cuman baca doang. Jadi nggak ada kata pengantarnya gitu, cuman baca kelebihan dan kekurangan. Karena tujuan metode Asure itu selalu mempertimbangkan banyak hal dari kelemahan-kelemahan yang ada, entah itu metodenya, entah itu. Makanya nanti dengan adanya Asure tadi, maka ketika misalnya presentasi, waktunya harus singkat, harusnya ini. Nah, jadi jangan sampai kita pakai metode ini pada mata kuliah ini, pada materi ajar yang tentang ini, tidak cocok gitu. Justru kamu nambahin lagi. Jadi siswanya harus ngapain? Oh, berarti medianya harus apa? Jadi ditambahin lagi audiensnya seperti apa, metodenya seperti ini udah kita pilih. Berarti bentuknya seperti apa untuk yang lainnya gitu, Asura lainnya gitu. Jadi nggak apa-apa. Gini kalau resiko dosen nggak mau males ngajar gitu, cuman bisa nyalain mahasiswanya doang yang presentasi karena nggak ngerti tapi ngomong gitu, nggak apa-apa. Makanya sekali-kali saya sarankan tadi untuk kelompok yang belum maju satu aja, ya. Masih banyak nggak kelompok yang belum maju? Jai. Kelas A sisa 2 lagi Ustadz. Kelas B. Ya. Kelas D, kelas A-nya?
kelas A-nya satu, kelas A-nya 2, kelas D-nya 1 lagi. Ya udah, pokoknya di antara tiga itu ada yang ketemu saya lah. Ya, kita belajar gitu. Ya, terus tuh kan akhirnya sampai juga 9.40. Untuk yang tugas tadi gimana? Ada yang tanya nggak? Jadi nanti kamu, kita belum kayak anu ya, belum kayak Komar ya, yang udah final fix tugasnya apa aja. Jadi kan suruh bikin media yang apa tugas media mandiri, tugas apa gitu. Jadi nanti ini kelompoknya masih jalan terus, yaitu mencari boleh RPP, boleh silabus yang sudah ada materinya, entah itu video, entah itu media gambar, entah itu media kartun. Oh iya, nanti saya share ya media komik, komik bergambar, video kartun, karya cutting yang tentang sorop. Cuman ya gitu dah. Ya pokoknya kamu bilang, ada yang bilang, ah komiknya begini, ah materinya gini, terserah. Jadi kamu tinggal nonton. Boleh diambil materi itu, kamu buat RPP-nya, kamu buat ininya, serah. Mau ular tangga kek, mau apa kek, pokoknya medianya sudah ada, kamu buat modul ajar atau RPP ajarnya. Nah, terus tugas kamu tambahan adalah membuat LKPD ya dari setiap tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya paling enggak tiga lah, tiga atau sampai lima. Nanti kalau yang udah jadi terus dibuat jadi skripsi ya udah buat kamu gitu. Karena nanti kan bisa dijadiin skripsi daripada bikin lagi minimal saya ngajarin kalian seperti itu. Ini kelasnya Kohana bukan? Iya, Ustadz kelas A. Oh kelas A, Kohana kelas A. Oh, yang ada mau penelitian sorop selain Kohana hubungi saya ya. Karena Kohana kan udah punya. Nah saya kali ada yang tertarik. Pak saya mau Bapak penelitian sorop gitu ya atau oke 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 udah itu aja jadi silakan kalian berdiskusi cari medianya boleh video dan materinya mulai SMP sampai SMA. SMP itu berarti yang dari MTS SMA ya berarti SMA atau SMK. Kalau mau pakai yang aliyah terserah boleh maharut apa aja yang penting silabus atau apa sila RPP dan modul ajarnya itu bukannya boleh kamu yang bikin usahain udah ada medianya juga usahain yang udah ada jadi nanti dikonsultasikan jangan tahu-tahu mau beli tugas saya salah-salahin ya atau nanti kan kita nih misalkan kelompoknya selesai nah berarti kegiatan selanjutnya adalah analisis produk yang kamu temukan, kamu bahas RPP-nya, kamu maju kelompok lagi, seperti itu. Jadi minggu berikutnya setelah Meet itu adalah presentasi media yang kamu sudah analisis, termasuk menganalisis tujuan pembelajarannya, bank soalnya, dan implementasinya yang sudah diinput ke dalam storyline. Ayo, kan dari awal sudah lama suruh install, suruh belajar, suruh ini. Jadi jangan sampai, kok Bapak mendadak, lah kamu yang nggak pernah minta, saya suruh datang ke saya, suruh ngopi, suruh install. Jadi nanti besok, ketika nanti sudah selesai kita presentasinya, nanti kamu akan dapat nilai presentasinya, apakah itu nanti referensinya, makalahnya, PowerPoint-nya nanti ada nilai tertentu. Nanti saya coba diskusikan dengan Pak Hambali. Nah, jadi nanti kamu tinggal terakhir nih nge-push apabila nilai kurang, berarti kamu harus push di nilai presentasi media pembelajaran yang kamu kembangkan. Dan ingat, satu media saja yang menjadi media evaluasinya, yaitu media storyline. Entah itu nanti mau kamu gabung videonya, entah itu mau kamu gabung media kartunya, sebagainya. Nah, itu silahkan. Ya. Jadi, sampai situ aja. Tadi Pak Ambal sudah sampai banyak hal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.